Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Ramanda dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada video kali ini, saya akan membahas 8 materi penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu konsep dasar kewarganegaraan, patologi sosial dan pengaruh globalisasi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, identitas nasional, good governance, demokrasi, serta HAM dan rule of law. Mengapa materi ini penting? Karena sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Indonesia, kita tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya akan mengaitkan setiap materi dengan contoh kasus yang terjadi di Indonesia agar lebih mudah dipahami. Mari kita mulai dari materi yang pertama, yaitu konsep dasar kewarganegaraan. Konsep dasar kewarganegaraan menjelaskan hubungan antara warga negara dengan negaranya. Hubungan tersebut melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara seimbang. Hak warga negara misalnya memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, serta kebebasan menyampaikan pendapat. Sebaliknya, warga negara juga memiliki kewajiban yaitu menaati aturan, membayar pajak, menjaga persatuan, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Contoh kasus nyata misalnya saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat menuntut pelayanan kesehatan yang baik sebagai hak mereka. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki kewajiban mematuhi aturan pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mengikuti vaksinasi. Ketika hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, penanganan pandemi menjadi lebih efektif. Sebagai mahasiswa, kita juga menjalankan konsep kewarganegaraan melalui hal-hal sederhana, seperti mengikuti aturan kampus, tidak menyebarkan berita bohong, dan ikut memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Yang kedua, patologi sosial dan pengaruh globalisasi. Patologi sosial adalah berbagai perilaku yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah korupsi, penyalahgunaan narkoba, bullying, tawuran, perjudian online, hingga penyebaran hoaks. Di era globalisasi, teknologi berkembang sangat pesat. Kita bisa memperoleh informasi hanya dalam hitungan detik saja, namun tidak semua informasi yang kita dapatkan itu benar. Contoh kasus nyata yang terjadi saat ini yaitu adalah ditemukannya banyak sekali berita palsu atau hoaks yang beredar di media sosial, terutama saat menjelang pemilu atau ketika terjadi bencana alam. Banyak masyarakat langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Akibatnya muncul kepanikan bahkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, maraknya judi online yang melibatkan berbagai kalangan merupakan contoh patologi sosial yang semakin berkembang melalui kemajuan teknologi. Karena itu, kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas dengan selalu melakukan pengecekan informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan ratusan suku, bahasa, dan budaya. Walaupun berbeda-beda, kita tetap dipersatukan oleh semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kasus nyata yaitu ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir di suatu daerah, masyarakat dari daerah lain ikut mengirim bantuan tanpa melihat perbedaan agama maupun suku. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasa persatuan bangsa Indonesia masih sangat kuat. Sebaliknya, jika masyarakat mudah terprovokasi oleh isu SARA, maka persatuan bangsa dapat terganggu.
Oleh karena itu, wawasan Nusantara harus terus ditanamkan kepada seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Yang keempat, ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan maupun gangguan dari daerah luar. Ancaman tersebut tidak selalu berupa perang, tetapi juga berupa ancaman ekonomi, ideologi, budaya, maupun keamanan cyber. Contoh kasus nyata yaitu saat pandemi COVID-19, Indonesia menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan dan ekonomi. Namun pemerintah bersama masyarakat berupaya menjaga stabilitas dengan memberikan bantuan sosial, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mempercepat program vaksinasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketahanan nasional. Contoh lainnya adalah meningkatkan serangan cyber terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, keamanan digital juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional saat ini. Yang kelima, identitas nasional, negara, dan kewarganegaraan. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa. Identitas Indonesia meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, kewarganegaraan adalah status hukum seseorang sebagai anggota suatu negara. Contoh kasus nyata saat atlet Indonesia bertanding pada ajang internasional seperti Olimpiade atau SEA Games, mereka membawa nama Indonesia. Ketika bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, seluruh rakyat Indonesia merasa bangga. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya identitas nasional sebagai simbol persatuan bangsa. Sebaliknya, apabila generasi muda mulai melupakan budaya daerah dan lebih bangga terhadap budaya asing tanpa menyaringnya, maka identitas nasional dapat semakin memudar. Yang keenam adalah good governance. Good governance berarti tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsipnya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Contoh kasus nyata, saat ini banyak pemerintah daerah menyediakan layanan administrasi secara online seperti pengurusan KTP, perizinan usaha, maupun pembayaran pajak. Pelayanan digital tersebut membuat masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Namun masih banyak sekali ditemukan kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa prinsip good governance belum sepenuhnya diterapkan. Karena itu, pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar pemerintahan berjalan secara jujur dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Di Indonesia, demokrasi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh kasus nyatanya, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan ketua BEM di kampus, merupakan contoh penerapan demokrasi. Dalam demokrasi, setiap orang bebas menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun. Namun, setelah hasil pemilihan ditetapkan, seluruh masyarakat harus menghormati keputusan tersebut meskipun pilihan mereka berbeda. Sebagai mahasiswa, demokrasi juga harus diterapkan sebagai acuan saat kita berdiskusi di kelas.
Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi harus menghargai pendapat orang lain juga. Dan yang terakhir adalah HAM dan Rule of Law. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Sedangkan Rule of Law merupakan seluruh warga negara, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada seseorang pun yang mendapatkan perlakuan istimewa di depan hukum. Contoh kasus nyata, masih banyak terdapat anak-anak di daerah terpencil yang sulit memperoleh pendidikan karena keterbatasan fasilitas sekolah. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak asasi warga negara. Selain itu, ketika ada pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi lalu diproses sesuai hukum, hal tersebut merupakan bentuk penerapan rule of law. Artinya, hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan ataupun status sosial. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa seluruh materi pendidikan kewarganegaraan saling berkaitan. Konsep kewarganegaraan mengajarkan kita tentang hak dan kewajiban. Patologi sosial mengingatkan kita agar bijak menghadapi perkembangan zaman. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional memperkuat persatuan bangsa. Identitas nasional menjaga jati diri Indonesia. Good governance menciptakan pemerintahan yang bersih. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi. Sedangkan HAM dan Rule of Law menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai tersebut melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, menaati aturan, menggunakan media sosial secara bijak, aktif dalam kegiatan sosial, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.